Ya, fis sama iwal ard. Baik kesulitan itu yang datang dari langit maupun kesulitan itu yang datang dari apa? Bumi. Nah, makanya tradisi kita disuruh baca apa tuh? Ratib, Bu ya. Makanya ada yang nanya, Pak Ustadz, emang apa sih orang kalau berangkat umroh, berangkat haji, dibacain apa? Ratib. Ini dalam rangka mengiringi doa, Bu. Ya, orang yang didoakan oleh orang-orang yang duduk bersama-sama ini, maka doanya akan meringankan kesulitan perjalanan-perjalanannya. Maka insya Allah mudah-mudahan ibu sekalian ya, Pak Dedi, Ibu Sri Rukmini ya, akan diberikan kemudahan oleh Allah. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Yang kedua, kenapa kita duduk diundang oleh beliau ke sini, Bu? Ya. Ini dalam rangka meminta maaf. Namanya orang berangkat jauh. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ghazali, kalau orang mau musafir jauh, Bu, ya, pergi berangkat jauh, yang pertama suruh baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nanti Pak Dedi, Ibu Sri ya, berangkat dari rumah, keluar dari rumah, jangan lupa baca doa ini. Di mana kata Syekh Al-Imam Al-Ghazali, siapa orang yang membaca doa keluar rumah, maka malaikat-malaikat akan mengiringinya sampai Pak Dedi dan Ibu Sri balik lagi ke rumah ini. Nah, itu pentingnya kita suruh baca apa tuh? Doa. Nah, dan ini bukan hanya buat orang yang jauh saja, Bu. Buat ibu keluar dari rumah, langkahkan kaki kanan, baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Supaya keberangkatan kita, keluar kita dari rumah kita, yang ngiringin siapa? Malaikat-malaikat Allah. Apalagi tamu Allah ya. Mbak Dedi, Ibu Sri, tamu Allah. Sudah pasti para malaikat-malaikat Allah akan mengiringinya. Makanya kita disuruh datang di sini, Bu ya. Ya, itu pesan dari Syekh Al-Imam Ghazali. Jadi kalau orang musafir jauh, suruh baca doa ini. Kemudian yang kedua katanya Syekh Imam Ghazali, suruh bebasin katanya, Bu, utang-utang. Ya. Punya utang ke si A, punya utang ke si B. Mau berangkat jauh, bebasin. Kenapa harus dibebaskan dari hutang, Ibu sekalian? Karena keberangkatan Pak Dedi dan Ibu Sri belum tentu pulang. Nggak ada orang jaminan. Pergi umrah, pergi haji, pulang lagi nggak ada yang jamin. Ya. Makanya pengennya pergi selamat, pulang selamat. Suruh bebasin utang-utang kita. Kalau belum bisa membayar, paling tidak tulis, Bu, wasiat. Ini utang saya si A, utang saya si B, utang saya si C, Bu ya. Nanti orang yang kita tinggal di sini, terus kita nggak balik lagi, mati di tanah rantau, Bu ya, mati di tanah suci, maka wasiat itu akan dijalankan oleh orang yang diwasiatkan. Nah, itu pesan daripada Syekh Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian yang ketiga, Ibu sekalian, kenapa kita juga diundang hari ini? Karena Pak Dedi, Ibu Sri meminta maaf. Ya, banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan, baik sengaja maupun tidak. Karena Pak Dedi, Ibu Sri, kalau sudah minta maaf, beliau nanti berangkat, beliau nanti tidak pulang lagi, maka urusan kesalahan antara manusia dengan manusia sudah kita apa? Bereskan, Bu ya.
Makanya hari ini ibu sekalian diundang. Maafin Pak Dedi, maafin Ibu Sri, Buya. Biar berangkat ke sana langkahnya ringan, langkahnya enteng, tanpa beban harus mikirin utang, tanpa beban harus menanggung kesalahan. Makanya ibu sekalian ya, kalau ada Pak Dedi, Ibu Sri punya kesalahan, hari ini kita apain? Kita maafin. Bagaimana Pak Ustadz kalau ada orang yang saya sudah minta maaf, dia nggak maafin saya? Nah Bu ya, kan ada begitu Bu ya. Nah benar tadi kata ibu, terserah dia. Makanya Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, wal afina anin nas. Jadi ciri-ciri orang bertakwa itu adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau ibu pengen disebut orang bertakwa, salah satunya apa Bu? Maafin. Ya. Kita punya salah dengan si A, kita maafin. Orang punya salah dengan kita, kita juga apa? Maafin. Kalau kita pengen disebut orang bertakwa. Kadang-kadang Bu ya, sama saudara, sama tetangga, marah bertahun-tahun Bu. Ada begitu Bu? Kalau di majlis taklim, melengos. Ya Bu ya? Tangannya doang salaman dikasih. Nah, mukanya apa? Melengos Bu ya? Itu namanya bukan orang bertakwa Bu ya? Ketemu di gang, melengos. Lagi belanja, ketemu, melengos Bu ya? Kalau ada orang yang tidak akur Bu ya, tidak saling memaafkan, itu bukan ciri-ciri orang apa tuh? Bertakwa. Padahal orang-orang yang bisa masuk surga ibu sekalian, itu adalah orang yang apa? Bertakwa. Jadi buat apa kita sholat setiap hari? Buat apa kita berpuasa? Buat apa kita rajin hadir majelis taklim ya Bu ya? Tapi ternyata kita tidak saling memaafkan. Ternyata kita termasuk orang-orang yang tidak bertakwa. Maka orang ini tidak akan bisa masuk ke dalam apa? Surga. Na'udzubillah. Makanya Pak Dedi, Ibu Sri ya, udah 0-0, 0-0. Ya, 0-0, 0-0 ya Bu ya. Udah seperti kita waktu baru lahir Bu ya. Nggak ada dosa, nggak ada apa-apa. Besok berangkat begitu. Bersihkan dosa sama tetangga. Bersihkan dosa sama saudara. Bersihkan dosa sama orang-orang yang sering ketemu dengan kita. Karena kita belum tentu bisa balik lagi atau tidak. Kalau nanti umpamanya tidak balik Bu ya, maka itu yang disebut mabrur. Ya, ibadah orang dibilang mabrur adalah ketika berangkat nggak pulang lagi. Tinggal Pak Dedi sama Bu Sri. Mau mabrur nggak? Nah, ya kan? Kalau mabrur pergi nggak apa? Nggak balik lagi ya. Kalau mabrur Bu ya. Makanya ada mabrur, ada makbul Bu ya. Kalau makbul, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ibu dan para bapak hadirin dan hadirat sekalian. Jadi itu pesan daripada Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali. Makanya kita disuruh apa tuh? Hadir, disuruh duduk di sini. Kemudian yang ketiga, pesan khusus untuk Pak Dedi dan Ibu Sri. Hari ini Pak Dedi dan Ibu Sri baru pertama kali Bu ya. Pertama kali berangkat untuk melakukan perintah Allah. Di mana kata Allah, wa atimmul hajja wal amrata lillah. Pak Dedi, Ibu Sri, sempurnakan. Sempurnakan ibadah umrahmu semata-mata karena Allah. Ya, sempurnakan. Sempurnakan rukunnya. Sempurnakan kewajibannya. Sempurnakan yang sunnah-sunnah. Sempurnakan juga dengan akhlaknya. Ya Bu ya. Jadi orang berangkat haji itu, berangkat umrah Bu ya. Rukunnya disempurnakan. Kemudian wajibnya disempurnakan. Sunnahnya juga diapain? Disempurnakan. Akhlaknya juga diapain? Disempurnakan. Kalau itu sempurna, insya Allah makbul,
mabrur, akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ibu sekalian sempurna daripada ibadah umrah kita? Jangan pernah ibu dibilang ibadah umrah, ibadah jalan-jalan. Jangan. Ya Bu ya. Kata orang, ya Pak Dedi mah jalan-jalan. Ya Bu ya. Orang yang bilang umrah jalan-jalan, pengen umrah nggak punya duit. Ya Bu ya. Jadi Pak Dedi dan Ibu Sri ini menjalankan perintah Allah. Sama hukumnya dengan haji. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i, menurut mazhab Imam Hambali, berangkat ibadah umrah hukumnya apa tuh? Wajib. Sama dengan apa? Haji. Artinya jangan main-main. Jangan dirusak dengan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan ibadah umrah kita jadi sia-sia. Ya. Makanya disuruh apa? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Nah, ini pesan saya sama Pak Dedi dan Ibu Sri ya. Mudah-mudahan beliau nanti di sana Bu ya, betul-betul bisa melaksanakan ibadah umrah dengan sempurna. Selamat datang kepada guru kita Al-Mukarramah Ustazah Haza Zumarah Bu ya. Kita doain biar sehat. Ya Bu ya, kita doain biar sehat. Masuk saja. Beliau juga dulu Bu umroh bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Ayo saja sini. Iya. Lanjut Bu ya. Ya. Jadi itu pesan saya, sempurnakan ibadah apa tuh? Umrohnya karena semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ibu sekalian, pesan berikutnya buat Pak Dedi dan Ibu Sri ya. Yang sunnah-sunnah nanti di sana dikerjakan. Ya. Umpamanya qiyamul lail. Ini alhamdulillah nih. Dari Al-Ikhlas kemarin ya. Berapa rombongan Bu? 5 rombongan Bu ya. Di bulan Maret lalu. Ya, habis sebelum Ramadan. Di bulan Sya'ban lalu ya. Alhamdulillah Bu ya. Yang sunnah-sunnah kita ajarin Bu. Mungkin di sini ibu-ibu sekalian ya, jarang-jarang ngerjain sholat malam. Ya, sholat tahajud, sholat tasbih ya Bu ya. Sholat hajat, sholat taubat, sholat witir Bu ya. Nanti di sana itu akan menjadi rutinitas. Alhamdulillah kemarin pulang umroh masih berjalan Bu. Sholat tasbih masih sering datang. Di yayasan saya di majelis ta'lim dipimpin langsung oleh istri saya sholat tasbih berjamaah. Ya, nanti ibu sekarang ada waktu silahkan malam Jumat sholat maghrib di sana. Sholat sunat tasbih. Nanti Pak Dedi dan Ibu Sri akan kita ajarin. Kenapa sih Bu kita sunnah melakukan sholat sunat tasbih? Berapa tasbih ibu sekalian yang kita baca ketika kita sholat sunat tasbih? 1 rakaat berapa tasbih? 75 kali tasbih. Berarti 2 rakaat 150. Dan sholat sunat tasbih itu 4 rakaat. Berarti kita sudah bertasbih berapa? 300 ya. Sholat sunat tasbih 4 rakaat. Dan sholat sunat tasbih ibu sekalian ini adalah oleh-oleh Nabi untuk pamannya Abbas. Ya, pamannya Abbas dikasih oleh-oleh oleh Nabi. Di mana kata Nabi, ya pamanku Abbas, maukah engkau aku kasih amalan yang bisa menghapus 10 dosa kamu? Berapa Bu? 10. Ya. Dosa apa itu Bu sekalian? Dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang banyak, dosa yang sedikit, dosa yang jauh, dosa yang dekat, dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang terang-terangan, Bu ya.
Dosa yang sengaja ataupun dosa yang tidak apa? Sengaja. 10 dosa, Ibu sekalian. Kata Rasulullah, ya pamanku, kalau kamu mampu mengerjakan 4 sholat sunat tasbih, akan dihapus 10 dosa kamu. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu mampu, kerjakan setiap hari sekali. Bu, kerjain. Nah, belum, ya. Masih repot. Ya, repot masak, repot bersihin rumah, repot ngurusin apa? Anak. Repot juga sama bikin status, ya. Betul nggak, Bu? Tapi kata Nabi apa? Kalau engkau nggak mampu sehari sekali, maka kerjakan 1 minggu sekali. Kalau masih repot juga, kata Nabi, kerjakan 1 bulan sekali. Masih repot juga, Bu? 1 tahun sekali. Masih repot juga. Seumur hidup apa tuh? Sekali. Masih repot juga. Kuburin, Bu, kuburin ya. Ini pesan dari Rasulullah. Makanya kenapa ketika kita umrah itu, Bu, jamaah kita bekali sholat sunat tasbih. Paling tidak seumur hidup sekali pernah sholat sunat tasbih di Mekah, di Madinah. Bahkan kalau istri saya itu di Madinah kan kita misah, Bu ya. Istri perempuan, laki-laki. Makanya walaupun, Bu, istri saya selalu saya ajak, Bu ya, tapi tidak sekamar. Nah, kemarin sekamarnya sama bareng-bareng nih sama nenek-nenek. Saya mah kamarnya lain, beliau mah kamarnya lain. Setiap malam ibu sekalian bisa qiyamul lail di Masjid Nabawi. Salat sunat tasbih, salat sunat taubat, salat sunat tahajud, salat sunat hajat, Bu ya. Yang namanya orang punya kebutuhan setiap hari, Bu ya. Butuh sehat, butuh makan, butuh kerjaan, butuh rezeki, Bu ya. Butuh segala-galanya. Makanya ada sholat sunat hajat. Nah, Ibu Sri, Pak Dedi, besok akan kita ajarin. Ya, supaya nanti Ibu sekalian kalau sudah didapat ilmu itu, yang sunnah-sunnah, pulang umroh, tetap masih bisa diapain? Dilakukan, dikerjakan, Bu ya. Makanya tadi, orang umroh itu sempurnakan rukunnya, sempurnakan yang wajibnya, sempurnakan yang apa? Sunnahnya. Salah satunya adalah sunnah bertasbih. Ya, Bu ya. Tasbihnya seperti apa, Bu sekalian? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 1 rakaat berapa tadi? 75 kali. Ya, Bu ya. Nanti caranya kayak apa? Datang aja dah malam Jumat. Ya, salat sunat tasbih. Dan ibu sekalian, buat ibu-ibu barangkali yang belum sempat Bu ya, baca tasbihnya aja. Ya, setiap hari minimal berapa tadi tuh? 300. Ya, baca tasbihnya ya. Salatnya makali belum bisa, tasbihnya aja. Subhanallah walhamdulillah ha illallah wallahu akbar haula illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Nah, itu Bu redaksi tasbih yang kita baca saat kita sholat sunat apa tuh? Tasbih, ya Bu ya. Nanti kalau belum tahu caranya, ya Bu ya, nanti insya Allah kalau di di web saya ya sudah ada orang yang nanya, Ustadz, apa sih kelebihan sholat sunat tasbih
Dan bagaimana caranya? Nanti linknya saya kirim ke Ibu Harti, Bu ya. Biar nanti Ibu baca tuh caranya. Ya. Hah? Nggak kenal Bu Harti. Nanti kalau Ibu pengen praktek ya Bu ya, pengen praktek berarti datang malam apa? Jumat. Sholat maghrib di sana. Libur ya Bu ya. Libur mana nih? Soalnya lagi lampu merah katanya Bu. Lagi lampu merah. Udah tiris ya. Insya Allah malam ini bisa apa tuh? Salat sunat tasbih Bu sekalian ya. Nah, para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Jadi yang sunnah-sunnah ketika kita melaksanakan ibadah umroh, jangan diapain tuh? Jangan ditinggal Bu ya. Nanti apalagi Bu sekalian, Pak Dedi, Ibu Sri, nanti sekalian tuh umrohkan atas nama orang lain. Ibu Sri, orang tuanya masih ada, masih hidup. Bapak sudah nggak ada. Nanti boleh tuh Bu, diumrohkan atas nama bapaknya. Ya, nawaitul umrata wa ahramtu biha an almarhum Fulan bin Fulan lillahi ta'ala. Ya. Kalau Ibu Sri mampu mengumrohkan orang tuanya, berarti sama Bu seperti Ibu Sri mengajak orang tuanya umroh. Ya, orang tuanya umroh. Dulu Pak Haji Untung Bu ya. Haji Untung waktu lagi haji, saya badalin istrinya. Ya, ngajiin istrinya. Karena kebetulan hajinya bareng saya. Ya kan? Ketika di Arafah Ibu sekalian, di Arafah Pak Haji Untung pagi-pagi ke toilet. Sampai dari toilet pas pulang menuju tenda, dia ketemu istrinya Bu. Pakai putih-putih, dari jauh ngelambangin tangan senyum. Diparanin, nggak ketemu. Pulang dari toilet ke tenda, nangis. Nangis sedih buat Pak Haji Untung. Saya bilang, ngapa Ki? Ngapa nangis? Ya, manggil kan Aki gitu ya. Ngapa nangis? Nggak bisa nyaut. Masih sedih banget. Ngapa nangis? Lama. Saya tadi ketemu istri saya. Nah, karena istrinya haji bareng. Karena dibadalkan hajinya Bu ya. Jadi tahun itu haji berdua. Yang satu mah jasadan Bu ya. Fisiknya ada. Yang satu apa? Ruhan. Ruhnya aja yang haji. Makanya besok Ibu Sri Rukmini, kalau memang bapaknya sudah almarhum, umrohkan. Jadi ibaratnya udah bisa mengumrohkan orang tua. Orang tua yang ada di alam kubur bahagia Bu. Senang karena hari ini anaknya umroh, bapaknya juga dapat pahala apa tuh? Umroh. Di dalam kuburnya dikirimin pahala umroh. Ya kan? Di mana kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafarah. Orang yang bisa melakukan ibadah umroh atau orang yang bisa mengumrohkan orang lain Bu ya, maka orang itu diampuni, dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Jadi bukan hanya dosa Ibu Sri Rukmini yang dihapus oleh Allah Ibu, tetapi dosa orang yang diumrohkan pun dihapus oleh Allah. Kalau kita makan Bu, dihapus ya. Pulang umroh masih bisa bikin dosa. Ya Bu ya. Lah kalau yang di alam kubur mah Bu, udah nggak bisa bikin dosa. Yang ada dosanya apa tuh? Habis, dihapus. Makanya jangan disia-siakan tuh yang kesempatan kayak gitu ya. Maka insya Allah nanti Pak Dedi dan Ibu Sri, program kami itu umrohnya 3 kali ya. Ya, 3 kali umroh. Umroh pertama niat buat diri sendiri. Umroh kedua boleh buat orang tua. Kalau orang tuanya masih ada, neneknya yang udah nggak ada, boleh niatin neneknya. Ibu-ibu boleh Bu sekalian nitip ya. Pak Ustadz saya nitip nih, nanti tolong umrohkan orang tua saya almarhum. Oh iya, boleh nggak tuh Pak? Boleh. Yang penting ada apa? Cuannya. Ya Bu ya. Iya. Kalau umroh sendiri mah apa? Mahal, ya kan? Ibu Sri berangkat umroh bayar berapa? 32 juta Bu ya. Kalau diumrohin mah lebih murah. Nah, 3 juta doang. Ibu mau cari umroh yang murah apa yang mahal? Mahal ada duitnya? Belum ya. Yang murah mau diumrohin. Nama innalillahi wa inna ilaihi rajiun Bu ya.
Ya, mati dulu baru murah dah umrohnya, Bu ya. Nah, itu bisa Ibu sekalian. Jadi perempuan bisa ngumrohin almarhum atau laki-laki bisa mengumrohkan almarhumah. Boleh Ibu sekalian ya. Jadi kali mungkin Ibu ya. Dulu orang tuanya waktu masih hidup belum sempat haji, belum sempat apa? Umroh. Sekarang anaknya punya rezeki bagus. Pak Ustaz, saya titip nih ya. Tolong nanti umrohkan orang tua saya. Gampang Bu. Kayak saya memang bolak-balik sama istri Bu ya. Besok tanggal 17 berangkat. Tanggal 5 Oktober apa? Berangkat. Mungkin 17 duitnya belum kumpul. Nanti dia nitipnya di bulan Oktober ya. Nanti berangkat lagi November. Duitnya ada November. Adanya tahun depan. Duitnya baru ada ya. Boleh. Yang penting duitnya ada. Yang ngerjain juga ada apa? Ada umurnya Bu ya. Ya. Kalau umurnya kagak sama-sama diumrohin jadi Bu ya. Nah, para bapak nih Bu sekalian. Jadi itu yang harus kita lakukan supaya jangan sia-sia. Jadi kalau nanti Ibu Sri bisa mengumrohkan orang dua Bu ya, almarhum 2 orang ya. Kan yang pertama buat dirinya, umroh kedua buat almarhum, umroh ketiga buat almarhum. Pak Dedi pun begitu. Umroh pertama buat dirinya, umroh kedua buat almarhum, umroh ketiga buat almarhum. Berarti Pak Dedi dan Ibu Sri berangkat umroh berapa orang? 6 orang. Coba kalau hidup semua itu Bu. Nah, 32 kali 6, ya kan? Lah, setas itu duit Bu ya. Nah, ini hikmah daripada kita bisa berangkat umrah Bu. Jadi bukan hanya yang hidup bisa umroh, tetapi yang sudah berada di alam kubur pun bisa umroh Bu ya. Nah, ini penting buat Pak Dedi dan Ibu Sri. Nanti semangat, ya sehat, ya, biar sehat. Kalau sehat Pak bisa lakukan ibadah umroh. Lah kalau nyampe sono sakit Bu ya, di kamar aja nggak kemana-mana jadi ya. Oleh karena itu makanya kita doain. Siang ini kita doain biar apa? Biar sehat, biar lancar segala-galanya. Insya Allah Bu ya. Para bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian. Kemudian yang terakhir Bu ya. Pak Dedi dan Ibu Sri ini tamu Allah Bu ya. Satu hal yang dijamin oleh Nabi, tamu Allah itu doanya mustajab, doanya makbul. Nanti Ibu, kan kita berangkat 17, pulang 26. 26 itu hari Jumat, malam Sabtu. Ibu datang lagi ke sini, mau malam Sabtu boleh, mau hari Sabtu juga apa? Boleh. Lah tuan rumahnya Bu Sri saya ngundang Bu ya. Datang lagi ke sini Ibu sekalian, nanti minta doa. Ya. Jadi hari Sabtu tanggal 27 Agustus datang lagi ke sini minta mauan doa apa mau oleh-oleh? Ibu Sri hanya nyiapin doa. Ya Bu ya. Kalau oleh-oleh mah banyak. Ya, di pasar Ciplak juga banyak Bu ya. Di online juga apa? Banyak. Ibu Sri tolong doain saya biar saya bisa beli oleh-oleh sendiri di sono. Nah, begitu. Ya Bu ya. Jadi doa para tamu Allah yang baru pulang dari Mekah itu doanya makbul. Pak Dedi, Ibu Sri, besok kalau ada orang datang mari jangan ngumpet ya. Bukan karena pelit ngasih oleh-oleh, bukan. Karena takut disuruh doa, ya Bu ya. Nah, tenang, nanti saya kasih doanya. Nah, udah ada bukunya ya. Kalau nggak bisa ya pegang aja bukunya Bu ya. Iya. Ibu-ibu, mari saya doain biar sehat, biar rezekinya banyak, biar bisa nyabak ke Baitullah. Al-Fatihah. Begitu Bu ya. Kalau itu Ibu Sri begitu kagak bisa ya. Udah, makan. Gitu Bu ya. Ya kan? Oleh-oleh Ibu sekalian boleh ada, boleh ada. Iya. Boleh ada, boleh ada, ya kan? Ilokan jauh-jauh dari Mekah, kagak bawa kacang Arab, kagak bawa korma Bu ya. Tapi insya Allah Bu, semuanya udah disiapin. Ya Bu ya. Itu kata saya, ya Bu ya. Udah amin aja Bu ya. Kan udah biasa.
Jadi ibu sekalian, doanya tamu Allah ini mustajab. Jangan disia-siakan, Bu. Makanya kalau ada saudara, ada tetangga yang pulang dari haji, datang. Ya, maunya gamis, Bu ya. Mahal tuh. Itu makasih, Bu, yang merah-merah 10 lembar ya. Pasti dibeli sama Ibu Sri ntar ya. Jadi kita datang ke sini minta doanya, Bu ya. Jangan orang pulang, ya Allah, gue udah datang kacang Arab 2 biji. Korma 2 biji, Bu ya. Yang mahal itu apa? Doanya. Yang mahal itu doanya, Bu. Iya. Karena kita pengen, nggak ada orang, Bu, yang agak kepengen ke Mekah. Pasti pengen apa? Pengen nyaba, Bu ya. Nah, salah satu supaya kita bisa nyaba ke Mekah, dibantu doa kita dengan orang lain. Begitupun hari ini, Bu sekalian, supaya Pak Dedi, Ibu Sri bisa nyampe ke Mekah, kita bantu dengan apa? Doa. Nanti beliau pulang, beliau bantu kita dengan doa. Tuh, itu yang perlu diyakini, Bu ya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bacain Fatihah. Khusus untuk Pak Dedi dan Ibu Sri Rukmini, ya, beserta seluruh jamaah Yayasan Wafiz Al-Amin Center yang akan berangkat 17 Agustus. Kita doain semuanya lancar. Nggak ada kendala apapun. Sehat walafiat. Umrahnya juga mabrurah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian ibu sekalian, bagi ibu-ibu yang pengen mengantar Pak ya, nanti tanggal 17 jam 5 subuh sudah ada di tempat yayasan saya. Atau setengah 6 dah. Pacaran depan di halaman. Nah, depan halaman ya. Silakan. Nggak pengen dapat kecepretan apa? Doa. Ya Bu ya. Kalau nggak sempet, Ibu jam 5 subuh udah tinggal buka HP. Ya, klik YouTube Nur Anwar Amin. Nama saya. Karena pelepasannya acaranya siaran langsung. Ya. Nah, pengen sama bandara alhamdulillah. Ya Bu ya. Kalau jabe bandara alhamdulillah. Paling kagak nyampe rumah saya aja Bu ya. Nanti hari ini ya Allah, saya baru bisa nganterin Pak Dedi sama Bu Sri. Tapi insya Allah tahun depan saya yang dianterin. Ya Bu ya. Nah itu doa kita Bu sekalian ya. Mohon doanya Ibu sekalian, insya Allah ya. Yayasan Wafiz Al-Amin Center sekarang sudah ada majelis ta'limnya. Bapak-bapak malam Sabtu, ibu-ibu hari Selasa siang. Malam Jumatnya sholat qiyamul lail, sholat tasbih Bu ya. Kemudian ada juga haji dan umrohnya. Silakan kalau yang mau mendaftar. Atau juga mohon doanya biar pesantren dan pendidikannya biar cepat Allah berikan jalan keluarnya. Allah bukain jalan Bu ya. Mohon doanya mudah-mudahan biar semuanya Allah lancarkan. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para Bapak Ibu sekalian, terima kasih semuanya Ibu Sri dan Pak Dedi. Terima kasih Ibu sekalian nih. Ini jamaah-jamaah umroh ya. Yang biasa ngasih saya goreng garam. Biasa goreng garam ya. Langganan goreng garam belum datang-datang lagi nih. Lagi orang sehat, iya. Mudah-mudahan sehat. Salam sama Bapak ya. Mudah-mudahan sehat Bu ya. Goreng garam tuh Bu kalau di sana enak banget Bu. Kenal goreng garam Bu? Bukan garamnya yang digoreng. Yang belakang lu bingung katanya ya. Garam digoreng ya. Ya, garam goreng. Nanti nanya sama Ibu Sri nih. Garam goreng. Terima kasih Ibu sekalian dan mohon maaf sekali lagi. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.